pembahasan kita dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, kitab Aqidah Wasithiyah. Jadi kitab yang memperdalami tentang masalah ilmu akidah asma wa sifat, ya. Akidah asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seperti halnya sudah kita ketahui sebelumnya tentang kewajiban seorang hamba kepada Allah adalah dia mentauhidkan Allah. Artinya dia betul-betul mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Jadi kita betul-betul dituntut untuk memberikan ibadah kita, menyerahkan ibadah kita hanya untuk Allah saja. Dan juga kita dituntut untuk apa? Untuk menamai dan mensifati Allah, ya, dengan nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri dalam Al-Qur'annya dan oleh Rasul dalam hadisnya. Ya, jadi termasuk bab daripada tauhidul asma wa sifat. Ya. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Kalau tauhid asma wa sifat adalah yang akan dibahas dalam kitab ini tentang seorang muslim dia betul-betul harus menamai Allah dan mensifati Allah dengan nama yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'annya. Seperti Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, gitu ya. Dan mensifati Allah sebagaimana yang telah disifati oleh Allah dan oleh Rasulnya, itu Nabi Muhammad SAW, tanpa kita merubah maknanya, tanpa kita menyamakan nama, dan tanpa kita mengkaifiatkan, menanyakan bagaimana sifat dan nama Allah itu, atau seperti apanya. Ini tidak boleh. Ini sudah kita bahas, ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan ayat. Disebutkan oleh Syekhul Islam, ya, Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Kita terakhir sampai ke ayat fala tadribu lillahil amsal. Kepada ayat qul inna ma harrama rabbiyal fawahisya ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya hanyalah yang telah diharamkan oleh Tuhanku al-fawahish, yaitu dosa besar, dosa perbuatan keji. Ma dhahara minha wa ma batan, apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Wal itsma, kemudian dosa yang setelahnya adalah itsma, dosa. Wal bagya, juga perbuatan bagyu, bugot, tanpa hak. Kemudian dosa setelahnya adalah wa antu syiriku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Kamu berbuat syirik kepada Allah apa yang Allah tidak turunkan terhadapnya dalil, bukti. Dan yang terakhir adalah wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan kamu berucap atas Allah apa-apa yang kamu tidak ketahui. Jadi kita di dalam ayat ini, surat Al-A'raf ayat 33, Allah Subhanahu wa taala mengurutkan sebuah dosa atau mengurutkan urutan dosa dari yang terkecil sampai terbesar. Dosa yang terkecil adalah fawahish, perbuatan keji. Di atas fahisyah adalah ismu, ya, perbuatan dosa namanya ism. Di atasnya lagi adalah al-bagyu, ya, melanggar atau melampaui batas. Di atasnya lagi adalah kesyirikan. Dan di atas kesyirikan ada dosa yang lebih besar, yaitu apa? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu berucap atas Allah apa-apa yang kamu tidak ketahui. Ya, kamu berucap atas Allah apa-apa yang kamu tidak ketahui. Maka termasuk berucap atas Allah apa yang tidak diketahui oleh Allah adalah ketika apa? Ketika seseorang menafikan nama-nama atau sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah menamai dirinya mutakallim, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Nabi Musa sebenar-benar pembicaraan. Allah berbicara. Kemudian ada sebagian kelompok kaum muslimin mengatakan apa? Allah mah tidak berbicara. Karena kalau Allah berbicara berarti sama kayak manusia berbicara. Dan mereka tidak mau mengatakan Allah berbicara. Padahal siapa yang mengatakan Allah berbicara? Allah sendiri. Allah sendiri yang mengatakan Allah berbicara. Ketika kemudian
Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Ghafur, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafur. Mereka nggak mau menetapkan itu bentuk kasih sayang. Ya, kenapa? Karena kata mereka dikhawatirkan sama seperti manusia gitu. Adanya atifiyah. Atau dan lain sebagainya daripada itu yang sudah kita jelaskan ya. Maka ini apa? Ini bentuk termasuk apa? Antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu berucap atas Allah sesuatu yang kamu tidak ketahui. Ya, sesuatu yang kamu tidak ketahui. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras, wa amal qaulu 'alallah bila ilmin, dan termasuk berucap atas Allah tanpa ilmu adalah masuk kepadanya kullu khabarin anillahi bila dalil wala hujjatin, yaitu mengabarkan tentang Allah tanpa dalil, tanpa hujjah. Karena fi ma athbatahu au itsbati ma nafahu, seperti menafikan yang Allah tetapkan. Allah jelas Allah menetapkan Allah berbicara. Ketika ada kelompok manusia mengatakan Allah tidak berbicara, berarti dia menafikan. Berarti dia termasuk apa? Termasuk berbicara atas Allah apa yang dia tidak ketahui. Kemudian Allah berfirman, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Jadi Allah menamai dirinya bahwasanya Allah mempunyai tangan. Tapi kembali kita, bahwasanya kita tidak boleh menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia. Tidak pula kita boleh mengatakan tangannya seperti apa. Ya, dan tidak boleh kita kemudian mengartikan tangan itu dengan selain kata tangan. Kata mereka yadun di sini bukan yadun tapi nikmat. Ya, karena nggak mungkin Allah punya tangan. Maka yadun yang dimaksud adalah nikmat. Maka penerjemahan yadun dengan nikmat ini bentuk tahrif. Ya, karena dia mengartikan yadun dengan pengertian tangan, ini bukan yang dimaksud oleh Allah. Karena Allah mengatakan yadun adalah tangan. Karena apa keutamanya Nabi Adam alaihissalam ketika Allah ciptakan dengan tangannya sendiri. Kemudian Allah mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya." Ya iblis, waalaikumsalam warahmatullah. Wahai iblis, "Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya." Wahai iblis, apa yang menyebabkan kamu untuk tidak sujud kepada makhluk yang saya ciptakan dengan tangan saya sendiri, kata Allah. Ya, ini termasuk keutamaan Nabi Adam alaihissalam karena diciptakan Allah dengan apa? Dengan tangan Allah. Kalau kemudian tangan ini diartikan nikmat, ya, apa bedanya dengan penciptaan manusia yang lainnya yang sama-sama diartikan diciptakan dengan nikmat? Paham maksudnya ya? Maka di sini tentunya tidak boleh mengartikan tangan dengan nikmat. Ya sudah, kita tetapkan tangan bagi Allah. Kata siapa ini? Kata Allah. Ya, karena Allah mengatakan Allah punya tangan. Adapun kaifiatnya seperti apa tangannya, wallahu alam. Kenapa kita katakan wallahu alam? Karena Rasulullah nggak mengabarkan kepada kita. Para sahabat nggak bertanya kepada Rasul, tangannya Allah seperti apa ya Rasulullah? Kenapa nggak bertanya? Kenapa? Karena nggak penting. Ngapain kita tahu tangannya Allah seperti apa? Buat apa coba? Bahkan Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan oleh Allah. Justru mereka yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dan tidaklah mereka memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyamini. Dan bumi semuanya qabdatuhu biyamini, digenggam oleh Allah dengan tangan kanannya. Wasamawatu matwiyatun biyamini, dan langit itu dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Taib. Berarti ini menunjukkan bahwasanya Allah punya tangan. Tetapi tidak boleh kita menyamakan tangannya dengan tangan makhluk karena nggak sama. Tidak boleh kemudian kita menafikan, saya mah tidak mau mengatakan Allah punya tangan, karena kalau Allah punya tangan berarti kayak manusia. Tidak boleh juga. Cukup kita imani saja. Karena Allah punya tangan, kata siapa? Kata Allah. Juga kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wakil tayadaihi yaminun, dan kedua tangan Allah itu kanan. Ya, nggak terbayang sama kita. Sudah nggak usah dibayangkan. Yang penting kata Rasulullah, kedua tangan Allah itu kanan. Dan jangan kita kemudian tasawwur, membayangkan mungkin tangannya, nggak usah. Sudah, kita imani saja. Ya, kita imani saja. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras, maka ketika ada seseorang dia mentahrif
mengartikan nama yang telah Allah tetapkan untuk dirinya atau sifat yang telah Allah sifati untuk dirinya, kemudian dia mentahrif, merubah artinya atau mentakwil, merubah tafsirannya, ya, penakwilannya, maka ini masuk ke dalam ayat. Ayat yang mana? Ayat yang wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan termasuk dosa di atas kesyirikan adalah kamu berucap atas Allah apa-apa yang tidak kalian ketahui. Ini termasuk bahaya, ya. Makanya penting kalau kata para ulama terdahulu ketika kita melewati dalam Al-Qur'an dan hadis tentang nama dan sifat bagi Allah, apa kata para ulama terdahulu? Amiruha kama ja'at. Kif bima waqafa. Berhentilah kamu sebagaimana berhentinya para sahabat atau Rasulullah. Ketika datang ayat tentang Ar-Rahman 'alal arsy istawa, misalkan, ya, yang akan kita bahas. Allah beristiwa di atas aras. Cukup kita katakan Allah beristiwa di atas aras. Nggak perlu kemudian kalau Allah beristiwa berarti Allah butuh tempat, butuh aras. Sedangkan Allah itu maha kaya dari makhluknya, nggak butuh kepada tempat. Kata siapa Allah butuh kepada aras? Ya, kata siapa Allah butuh kepada aras? Siapa yang mengatakan Allah di atas aras? Allah sendiri. Ya, Allah sendiri, Allah di atas aras. Kata siapa? Kata Allah. Yang akan kita bahas sekarang, ya. Kemudian setelahnya kita masuk ke pembahasan baru. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam, wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas aras, fi sab'i mawadi, pada 7 tempat dalam Al-Qur'an. Jadi ada 7 ayat. Dalam yang pertama dalam surat Al-A'raf ayat 54. Yang kedua dalam surat Yunus, ya, ini sudah kita baca, ayat ketiga. Yang ketiga dalam surat Ar-Ra'd ayat kedua. Yang keempat dalam surat Toha ayat kelima. Yang keenam dalam surat Al-Furqan ayat ke-59. Yang ketujuh dalam surat As-Sajdah ayat keempat. Dan kemudian dalam surat Al-Hadid ayat keempat juga. Semua lafadznya ini mengatakan bahwasanya Allah, ya, istawa di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsy, ya. Dan itu harus kita imani bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Dan ini perlu keimanan yang harus kita yakini, ya, karena Allah mengajarkan itu kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Bahkan mengajarkan kepada para sahabatnya tentang ayat-ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tapi para sahabatnya nggak bertanya kepada Nabi, bagaimana istawanya Allah? Bagaimana istawanya Allah di atas aras itu, ya Rasulullah? Nggak ada pertanyaan itu. Bahkan Imam Malik rahimahullahu taala, ya, al-istiwa maklum, kata beliau. Istiwa ini istaqarra, berada di atas aras, ini maklum, perkara yang diketahui. Ya, ketika seseorang mengatakan huwa istawa ala raqibihi, dia sedang di atas kendaraannya, maka posisi di atas kendaraan maka diketahui. Adapun kaifiatnya seperti apa di atas kendaraannya, ini nggak diketahui. Al istiwa maklum, istiwa itu perkara yang diketahui, kata Imam Malik. Wal kaifu, bagaimana istiwanya Allah, ini majhul. Apa majhul? Tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Karena Rasulullah nggak menjelaskan kepada sahabatnya, sahabatnya juga nggak menjelaskan kepada tabiin sampai kepada kita, nggak ada penjelasan. Dan para sahabat pun nggak bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana istiwanya Allah di atas aras? Nggak ada pertanyaan itu. Paham, ya? Kemudian kata Imam Malik rahimahullahu taala, wal kaiful majhul was su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah di atas aras, ini perkara bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak ditanyakan oleh para sahabat. Kalau ini perlu, ya, kalau kita perlu tahu bagaimana istiwanya Allah di atas aras, mungkin para sahabat lebih dulu bertanya kepada nabinya. Karena para sahabat hidup dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Ketika ada perkara apapun, ya, yang datang di dalam permasalahan urusan dunia dan akhirat ini, para sahabat maka langsung bertanya kepada siapa? Kepada Nabi. Tapi tidak ada dari para sahabat bertanya bagaimana tangannya Allah, bagaimana bicaranya Allah, bagaimana turunnya Allah dari langit ke dunia. Ini nggak ada ditanyakan oleh para sahabat. Karena masalah-masalah ini adalah masalah fi'il Allah.
perbuatan Allah yang tidak perlu kita bertanya dan kenapa, nggak perlu. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan oleh Allah. Wahum yus'alun, dan mereka yang akan ditanya. Ya, dan yang terpenting kita adalah menetapkan saja. Taib. Itu tadi ya 7 ayat yang menjelaskan bahwasannya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah yang Maha Rahman itu beristiwa di atas arasy. Jadi Allah di mana sekarang? Di atas arasy. Ini 7 ayat yang menjelaskan Allah di atas arasy. Dan ratusan ayat yang menjelaskan Allah di atas langit, atau artinya di atas. Ya, yang menunjukkan Allah itu di mana? Di atas. Bahkan ketika ada jariyah ini ada budak perempuan, ketika ditanya, "Ayna Allah?" Di mana Allah? Huwa fis sama. Allah di langit. Man ana anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Kemudian Rasul mengatakan, "Atikha, bebaskan budak ini, fa innaha mu'minah," karena dia itu beriman. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ketika ditanya Allah di mana, dan dia menjawab, "Allah fis sama." Allah di atas langit. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan penetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengiyahkan tentang jawaban budak ini, bahwasanya Allah memang di atas langit. Ya. Taib. Nah, ini kita baca penjelasannya. Kemudian asyarhu, penjelasan. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, ini perlu untuk kita cermati ya. Ini bab akidah, ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ila akhiri, sampai akhir ayatnya. Hadhil mawadi'u sab'atu allati akhbara fiha subhanahu bi istiwa'ihi 'alal arsy. Maka 7 ayat ini yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang istiwanya Allah di atas arasy, wa kulluha qati'atu tsubut, dan semua ayat ini menunjukkan tentang kepastiannya. Karena kalau kita menolak satu dari ayat ini, maksudnya ini bukan begini, Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa itu bukan Allah yang beristiwanya tapi yang lain misalkan, berarti dia mengingkari. Berarti dia mengingkari ayat yang mana ayat ini adalah firman Allah. Kata siapa Allah beristiwa di atas aras? Kata Allah sendiri. Ya, kata Allah sendiri. Nah, nanti kita akan jelaskan. Wa kullu haqati'atu tsubut, dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang istiwanya Allah di atas aras ini pasti. Karena apa? Li'annaha min kitabillah, karena datangnya dari kitabullah, Al-Qur'an. Karena kita tidak boleh sedikit pun mengingkari satu huruf saja dari Al-Qur'an, tidak boleh kita ingkari. Harus kita imani semuanya itu. Bentuk keimanan kita kepada Alkitab, karena rukun iman salah satunya adalah iman kepada kitab Al-Quran. Maka kita harus beriman dari Al-Fatihah sampai An-Nas ini adalah kalamullah semuanya. Tidak ada sedikit pun di dalamnya kalam makhluk. Harus yakin itu adalah wahyu dari Allah, kalamullah. Kalau kita mengingkarinya, ini bahaya. Berarti kita mengingkari sebagian daripada Al-Quran, seakan-akan nggak yakin itu dari Allah. Dan itu tidak boleh. Maka berarti apa? Muatan ayat tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ini sangat pasti. Harus kita yakini itu yang pertama. Fala yamlikul jahmiyul mu'attilu laha raddan wal inkaron. Maka orang yang Jahmiyah dan Mu'attilah, Jahmiyah ini adalah pengikut Jahm bin Safwan dulu ya. Ada orang namanya Jahm bin Safwan. Dan dia mempunyai pemikiran sampai kemudian menyebar sampai kita sekarang ini, pemikiran Jahmi. Apa itu Jahmi? Dia menolak nama dan sifat bagi Allah. Dia mengatakan Allah tidak punya tangan, Allah tidak berbicara. Karena kalau saya katakan Allah punya tangan, berarti kayak manusia dong punya tangan. Terus kata siapa ketika Allah mengatakan Allah punya tangan, tangannya kayak manusia? Kata siapa? Ya, nggak ada yang mengartikan itu. Allah mengatakan bahwasanya apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Kalau kita lihat ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan Dia yaitu Allah Samiul Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Allah menetapkan bagi dirinya bahwasanya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dan ayat sebelumnya Allah mengatakan tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apapun.
Dan Allah menciptakan manusia dalam surat Al-Insan ayat kedua itu ya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun, ayat pertama ya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Kami menciptakan manusia ini apa? Dan kami berikan kepada manusia sami'an, pendengaran, basiran, penglihatan. Jadi kata Allah, Allah mempunyai pendengaran, penglihatan. Kata Allah, manusia pun ketika diciptakan diberikan pendengaran dan penglihatan. Apakah sama pendengaran dan penglihatan Allah dengan pendengaran dan penglihatan manusia? Tidak sama. Apa dalilnya tidak sama? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Walaupun namanya sama, hakikatnya berbeda. Ketika Allah menetapkan bagi dirinya, Allah punya mata. Ketika Allah menetapkan bagi dirinya, Allah punya tangan. Ketika Allah menetapkan bagi dirinya, Allah berbicara. Jangan kemudian kita tergambar, oh matanya kayak kita, berbicaranya kayak kita, tangannya kayak kita. Jangan. Ya, kita menetapkan itu bagi Allah. Adapun kaifiatnya, hakikatnya seperti apanya, wallahu a'lam. Itu saja sudah cukup dalam bab ini. Nggak perlu kita kemudian, oh yang dimaksud itu adalah nikmat, yang dimaksud itu adalah rahmatnya, yang dimaksud enggak. Sudah, kita tetapkan Allah punya tangan, Allah punya tangan. Allah berbicara, Allah berbicara. Ya, dan tentunya berbicaranya Allah beda dengan bicaranya manusia. Tangannya Allah berbeda dengan tangan manusia. Jangankan antara sifat Allah dengan sifat manusia, sama-sama mendengar, sama-sama melihat. Antara Allah dengan makhluk, antara Khalik dengan makhluk ya, antara pencipta dengan yang diciptakan. Antara makhluk Allah dengan makhluk Allah saja yang namanya sama, itu hakikatnya berbeda. Jadi Allah menjelaskan di surga itu ada tufah, ada rumman, ada inab, ada anggur, ada apel, ada delima. Di dunia juga ada delima, ada anggur, ada apel gitu ya. Jangan kita kemudian berbayang, oh oke, orang di surga bakal menang apel cigaki apelna. Padahal apa? Padahal wallahu alam apel surga itu seperti apa? Karena kata Abdullah bin Mas'ud, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di surga, mala ainun ra'at. Surga itu adalah perumpamaan yang tidak pernah kamu lihat dengan matamu. Wala udhunun samiat. Surga itu adalah perumpamaan yang tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbil bashar. Surga itu adalah perumpamaan yang tidak pernah terbetik dalam hati-hati manusia. Walaupun kadang-kadang kalau kita melihat sebuah keindahannya, ya asa indah kieu kitunya cigah surga. Padahal surga wallahu alam seperti apa? Indahnya beribu-ribu kali lipat. Jangankan keindahannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maudau sauti al jannah, tempat pecutnya surga, yang ada di surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Selendang bidadari kalau jatuh ke dunia akan terang semuanya dengan itu. Berarti apa? Perkara remeh. Kalau kita kan carangka pecut gitu ya, kata Rasulullah. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Berarti sesuatu yang kita lihat indah di dunia ini, itu dibanding surga nggak ada apa-apanya gitu. Makanya kata Rasul, surga itu apa? Laisa ma'ala taib wala ala qalbil ala khatar ala qalbil bashar. Sesuatu yang tidak pernah terbetik oleh manusia. Walaupun di dalam ayat Al-Qur'an Allah menjelaskan surga itu indah, surga itu tajri tahtahal anhar gitu ya, mengalir di bawahnya sungai-sungai, ada kebun. Tapi itu secara apa? Secara jumlah. Secara apa? Secara keumuman. Adapun definisi secara perincinya Allah dan Rasul nggak menjelaskan begini, begitu dan sebagainya, enggak. Tapi secara umum menjelaskan tentang keindahannya. Makanya Rasul mengatakan wala khatar ala qalbil basar. Jadi surga itu sesuatu yang tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Ya, kutufu hadaniyah. Ya, memetiknya dengan, kalau kita melihat bagaimana surga, ya apa yang kita inginkan akan datang, kan seperti itu. Gambarannya wallahu alam, pokoknya apa yang kita mau datang itu. Ya. Ini buah surga aja dengan buah dunia, walaupun namanya sama buah, sama delima, sama anggur, sama pisang, hakikat yang berbeda, apalagi tangan Allah dengan tangan manusia. Sangat-sangat berbeda. Ya, tidak boleh kita samakan. Jadi cukup kita mengimani saja. Naun saur Allah dina Al-Qur'an, naun saur Rasul dina hadisna tentang nama sareng sifat Allah, cukup urang kedah naon iman. Tak kedah urang naros cigah kumaha pananganana, cigah kumaha socaana,
Cigah kumaha turunna Allah ka langit dunia teh. Kan ada yang mengingkari. Innallaha yanzilu ila sama'i dunya fi kulli thulutsil lail akhir. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir dan mengatakan man yad'uni astajib lakum. Dan Allah mengatakan barang siapa yang meminta kepadaku saya akan jawab. Ada yang orang mengatakan kumaha turunna Allah. Berarti lamun turun ayeuna di dia seperti hul malam di Indonesia, berarti Malaysia can seperti hul malam dia. Berarti di Thailand, apalagi di Arab 4 jam yang akan datang seperti hul malamnya kumaha. Terus ya Allah turun-turun naik-naik katanya. Ini enggak boleh ditanyakan seperti ini. Cukup kita imani saja. Jumat hari kiamat hari Jumat katanya. Terus antara kita dengan Amerika bedanya 24 jam. Atau puluhan jam lah, 20 jam atau berapa jam gitu ya. Antara kita dengan Jepang 4 jam atau 2 jam. Antara kita dengan Arab 4 jam. Mun ana Jumat di Amerika can Jumat. Kumaha eta? Ini akal enggak bermain dalam agama. Karena fungsi akal itu mengikuti, bukan menghukumi. Karena apa? Karena wahyu itu ketika tidak sesuai, agama ini bukan dengan akal. Harus kita pahami sekarang bahwasanya agama itu bukan dengan akal, tapi dengan apa? Dengan dalil. Sampai kata Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridainya, kalau seandainya agama itu dengan akal, maka mengusap khuf yang paling pantas diusap itu bawahnya. Tetapi kenapa saya mengusap atasnya? Karena saya melihat Rasul mengusap atasnya. Jantan anu pantas diusap, jantan upami dina Islam gitu ya. Upami lebat musim dingin. Tahu orang kenging ngangge kaos kaki. Salat ngangge kaos kaki, wudu ge kaos kakina teu kada dibuka. Cukup diusap we hungkul. Kalau musim dingin atau kondisi orang sakit, teu naon. Tapi nah cek ali nu diusap teh luhurna, sanes handapna, padahal kan nu kotor handapna. Itulah agama. Karena apa? Agama dengan dalil, mengikuti Rasulullah. Ayeuna ketika orang punya wudu, ya terus hitut, orang kada wudu, nu mana nu dibasuh ku caina nu mana? Anggota wudu ya. Bukan bujur orang. Yang hitut kan maksudnya belakang kita, bukan. Tapi yang disuruh disuci oleh Allah apa? Anggota wudu. Itulah agama. Bukan dengan apa? Bukan dengan akal, tapi dengan dalil mengikuti, ya. Tetapi tentunya akal pintar dipuji dalam agama ketika apa? Ketika dipakai untuk memahami. Ya, ketika dipakai untuk memahami dalil. Yang pintar lebih dimuliakan oleh Allah dibanding yang bodoh. Makanya sesuatu yang bisa menghambat kepintaran seseorang, ini dalam Islam tidak boleh. Bahkan diharamkan. Seperti khamar, minuman keras. Seperti tidur aja setelah asar, yang kata Rasulullah SAW, walaupun sebagian mendhaifkan, sebagian menghasankan. Tapi fuqaha mengambil hukum bahwasanya apa? Man nama ba'dal asri. Barang siapa yang tidur setelah asar, maka akan tertimpa penyakit lupa. Ya, dalam riwayat junun, ada kegilaan, tapi di sebagian mendhaifkan hadisnya. Maka fala yalumanna illa nafsa, tidak boleh menyalahkan kecuali dirinya. Walaupun ini dhaif, sebagian ulama mengatakan dhaif hadis ini, tapi hukum fuqaha mengatakan tetap tidak boleh tidur setelah asar. Dan kadang-kadang kita merasakan ya, so kadang-kadang bukan ngale linglung. Betul linglung. Bangun tidur setelah asar, bangun maghrib, perasaan kita subuh, padahal kerek maghrib gitu. Dan itu dirasakan. Kalau kita sering tidur itu, dikhawatirkan justru apa? Berkurang efektivitas otak kita. Otak dalam Islam, akal dalam Islam itu dipuji kalau kemudian akal itu dipakai untuk dalam memahami dalil. Ya, bukan menghukumi akal, tapi memahami, ya, mengikuti. Tapi kita kembali ya. Kama anna sharihatun fi babiha la tahtamilu ta'wilan. Dan sesungguhnya ayat tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ini sharihah. Sudah jelas dalam bab ini. La tahtamilu ta'wilan. Tidak perlu ditakwil-takwil lagi sudah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arasy. Nggak perlu kemudian istawa di sini artinya bukan istawa. Maka kalau kita katakan istawa, kata sebagian orang, berarti Allah butuh kepada arasy. Sedangkan Allah Khalik, pencipta, nggak butuh kepada makhluk. Ya, kata mereka seperti itu. Jadi istawa di sini artinya istaula, artinya menguasai, kata mereka. Ini bentuk takwil, tidak boleh. Bentuk takwil, ya. Karena dalam bahasa Arab istawa itu istawa. Istaula ya istaula artinya apa? Istaula menguasai.
Walaupun secara hakikat Allah menguasai aras. Bukan aras saja yang Allah kuasai, seluruh alam semesta ini dikuasai oleh Allah. Tapi kalau kita mengartikan istawa jadi istaula, ini bentuk takwil, bentuk tahrif yang tidak boleh. Berarti seakan-akan kita nggak ridho dengan penetapan yang Allah tetapkan untuk dirinya, istawa alal ars, ya. Kata mereka kalau Allah istawa di atas aras berarti Allah butuh kepada aras, sedangkan aras ini makhluk dan Allah nggak mungkin butuh kepada makhluk, ya. Dan kata siapa ketika Allah beristiwa di atas aras Allah butuh kepada makhluk? Kata siapa? Sebelum itu semua ada, Allah sudah ada, ya. Aras ini ciptaan Allah yang baru, ya. Dan kemudian Allah nggak butuh aras karena aras sebelumnya nggak ada. Alam semesta ini sebelumnya nggak ada karena dulunya Allah dulu yang ada. Sebelum semuanya ada, Allah yang ada. Dan Allah nggak butuh siapa-siapa, ya. Bukan berarti sekarang Allah menciptakan aras kemudian Allah beristiwa di atas aras dan butuh kepada aras, tidak. Karena sebelum aras itu ada, Allah pun ada. Nggak butuh, ya. Allah nggak butuh. Kemudian fa inna lafdha istiwa fil lughati da'udiya bi ala la yumkinu an yufhama minhu ila ulu wal irtifa. Karena lafaz istawa di dalam bahasa ketika mutaaddi ini diberikan mutaaddinya dengan ala, istawa ala, istawa ila. Jadi ada fi'il lazim, ada fi'il mutaaddi. Mutaaddi ini adalah fi'il yang butuh kepada maf'ul, ya. Kalau lazim tidak butuh kepada maf'ul. Seperti maf'ul ini apa? Objeknya. Seperti nama Zaidun, telah tidur si Zaid. Nggak butuh kepada maf'ul. Beda dengan qatala Zaidun, telah membunuh si Zaid. Berarti butuh maf'ul, siapa yang dibunuhnya? Qatala Zaidun hayyatan, si Zaid telah membunuh ular misalkan. Berarti qatala ini adalah fi'il mutaaddi yang butuh kepada maf'ul. Beda dengan nama Zaidun, si Zaid ngesare, tidak butuh kepada maf'ul, nggak ada yang harus disarekan sama si Zaid. Kecuali dia pakai nanti ada huruf-huruf yang bisa memutaaddikan. Seperti Hamzah, anama Zaidun ibnahu, si Zaid telah menidurkan anaknya. Itu jadi bisa, ya. Baik. Maka di sini istawa ini kalau dimutaaddikan dengan ala, maka tidak mungkin dipahami darinya kecuali maknanya adalah ulu wal irtifa. Karena ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ada istawa 'alal arsy, ada istawa ila sama, tsumma stawa 'alal arsy, tsumma stawa ila. Ada istawa ala, ada istawa ila, ya. Kalau istawa ala artinya al-ulu wal irtifa, artinya di atas dan tinggi. Allah di atas aras dan tinggi di atas aras. Walihada lam takhruj tafsiratus salafi lihada lafzi an arba ibarat. Oleh karena itu, penafsiran para ulama salaf tentang ibarat ini, tentang penafsiran Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ini tidak keluar dari 4 ungkapan, 4 penafsiran. Apa saja? Dzakara Ibnul Qayyim rahimahullahu, telah berkata Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Nuniyah. Nuniyah ini adalah kitab yang berujung dengan nun, huruf nun semua gitu, ya. Kalau orang Manaon misalkan pantun gitu, sajak, ya, yang berakhiran huruf D, huruf B, gitu, ya. Apa itu pantun apa sajak? Puisi juga bisa, ya. Syair. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah membuat sebuah kitab namanya Nuniyah. Apa itu Nuniyah? Berakhiran huruf nun akhirnya. Apa beliau mengatakan? Falahum ibaratun 'alaiha arba'u qad hasalat lil farisi ta'anu wa hiya istaqara wa qad ala wa kadzalika irtafa alladhi ma fihi minan nukrani wa kadzaka qad sa'uda alladhi huwa rabi'u wa Abu Ubaidah sahibu Syaibani yakhtaru hadal qawla fi tafsirihi adra minal jahmi bil qur'ani. Jadi ini semua nun semua gitu, ya. Apa kata beliau? Jadi para ulama salaf di dalam mengartikan Ar-Rahman 'alal arsy istawa tidak keluar dari 4 ungkapan. Ya, apa saja? Istaqarra artinya menetap. Istaqarra. Wa qad ala, dan yang kedua di atas. Wa kadzalika irtafa, tinggi gitu, ya. Istaqarra artinya menetap, ala di atas, irtafa tinggi. Alladzi ma fihi minan nukrani, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa kadzaka qad sa'uda alladzi huwa rabi'u, dan yang keempat adalah maknanya sa'uda, naik.
Ya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Maka naik kepada Allah kalimat-kalimat yang baik. Naik. Atau tsumma stawa ila sama, kemudian Allah beristiwa ke langit. Artinya sauda ila sama, naik ke langit. Jadi ini empat pengertian Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Yang pertama istaqarra, yang kedua ala ini apa? Fauqa, di atas. Yang ketiga irtafa'a, meninggi, tinggi. Yang keempatnya adalah sauda, artinya naik. Artinya naik. Wa Abu Ubaidah sahibu Syaibani, dan Abu Ubaidah sahibu Syaibani yakhtaru hadzal qawla fi tafsirihi, memilih ucapan ini dalam tafsirnya, adra minal jahmi bil qur'ani, dan dia Ubaidah Syaibani ini lebih pintar, lebih tahu daripada orang Jahmi terhadap Al-Qur'an. Tadi Jahmi apa? Kelompok orang yang menafikan nama dan sifat bagi Allah. Mereka mengatakan Allah enggak di atas, enggak di bawah, enggak, pokoknya mereka nafikan semuanya. Enggak Allah, enggak Ar-Rahman, enggak Ar-Rahim. Tidak mau menamai Allah dengan nama apapun. Karena kalau dia menamai, kata mereka, menamai Allah dengan nama, misalkan Allah mutakallim, berbicara. Pada jelas wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa sebenar-benar pembicaraan. Ya. Di sini Allah jelas mengatakan bahwasanya Allah yang berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada yang mengatakan di sini wa kallamallaha, bukan lahu katanya. Jadi Allahnya bukan jadi fa'il tapi jadi maf'ul kata mereka. Wa kallamallaha Musa, jadi fa'ilnya Musa. Jadi yang seakan-akan yang berbicara itu Musa kepada Allah, bukan Allah kepada Musa kata mereka. Nah, ini salah. Yang berbicara itu ada Allah kepada Nabi Musa. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya, ketika Nabi Musa kemudian mendatangi adanya cahaya api, kemudian mendekati, kemudian Allah mengatakan inni ana rabbuka, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, fakhla na'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa, maka lepaskanlah kedua sandalmu karena sesungguhnya engkau berada di lembah tua yang disucikan. Ini siapa yang berbicara? Allah berbicara. Didengar oleh siapa? Oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini dalam surat Toha. Nanti kita bisa lihat ya. Jadi menunjukkan bahwasanya apa? Allah berbicara. Kata orang Jahmiyah, saya tidak mau mengatakan Allah berbicara. Kalau Allah berbicara berarti Allah butuh mulut. Sedangkan dalam riwayat nggak ada Allah punya mulut. Kalau berbicara berarti Allah harus ada tenggorokannya, harus ada pita suaranya, harus ada ininya, harus ada alat-alat berbicara pokoknya. Dan itu tidak ada bagi Allah. Memang tidak ada. Dan kata siapa kalau berbicara harus ada anggota mulutnya, anggota suaranya? Dan kata siapa kalau berbicara harus ada pita suara dan tenggorokan? Kata siapa? Bukannya kita, kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahim, pada hari ini kata Allah, nakhtimu ala afwahim, nanti kita di hari kiamat, atau sebagian mengatakan di kuburan nanti, nakhtimu ala afwahim, kami tutup mulut-mulut mereka kata Allah, wa tukallimuna aydihim, kami jadikan tangan mereka berbicara, wa tashhadu arjuluhum, kami jadikan kaki mereka bersaksi. Apakah nanti di kuburan tangan kemudian ada mulutnya langsung berbicara? Enggak perlu bagi Allah untuk menciptakan mulut biar bisa bicara. Nabi Muhammad SAW ketika ke Madinah, hijrah ke Madinah, maka bebatuan yang ada di Madinah mereka mengucapkan salam kepada Nabi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu man fis samawati wal ardi yusabbihuna bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua yang ada di langit dan di bumi ini mereka bertasbih kepada Allah, tetapi kalian tidak memahami tasbihnya mereka seperti apa. Jadi semua ini bertasbih. Tapi kita tidak tahu seperti apa tasbihnya. Sampai tadi Rasul mengatakan bahwa bebatuan yang ada di Madinah itu mengucapkan salam kepada saya. Dan nggak perlu bagi batu harus ada mulut dulu untuk bisa berbicara, untuk bisa mengucapkan salam. Intinya dalam bab ini kita yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita tetapkan adalah mengimani, bukan dengan akal, tapi dengan keimanan. Ya, dengan keimanan. Karena logika nggak masuk dalam hal ini. Cukup imani saja sudah. Ya, dalam bab agama ini cukup kita iman apa kata Allah, apa kata Rasul, itu sudah. Biar kita selamat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan taraktu fikum syai'ain, aku tinggalkan kalian dua perkara. Lan tadillu in tamassaktum bihima, yang dengan dua perkara tersebut kalian kalau berpegang teguh dengan keduanya tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati. Al-Qur'an dan sunnahku, yaitu hadis. Maka penting untuk kita beriman kepada Al-Quran dan hadis saja sudah. Artinya apa? Tidak kemudian mengedepankan akal. Karena ada orang-orang Mu'tazilah.
Orang Mu'tazilah ini adalah orang yang menafikan sebagian nama dan menetapkan sebagian nama. Ada yang mengatakan menafikan nama dan menetapkan sifat. Mu'tazilah ini, kata mereka yang tidak masuk akal, maka mereka nafikan. Seperti tangan, kata mereka ini bukan tangan. Seperti Allah turun ke langit dunia, seperti Allah punya wajah, kata mereka. Seperti itu dinafikan sama mereka. Tapi yang sekiranya cocok dengan akal mereka, mereka tetapkan itu. Seperti wujud, kata mereka, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah, ilmun hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ya. Ini termasuk akidah Mu'tazilah yang kemudian diserap oleh siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari, yang kemudian menjadi akidah Asy'ariyah. Mereka menamakan Allah dengan hanya nama-nama ini saja. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, qudrah irada, ilmun hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ya, apalagi selain itu ada yang apa? Hah? Kalam, basiron, bukan basar, basiron ya. Mutakalliman. Jadi ada berapa? 15 ya? Hah? Berapa Zaki? Masih hafal? Sedangkan para ulama mengatakan wujud. Mereka mengatakan wujud itu nama Allah. Ada nggak dalam Al-Quran Allah namanya wujud? Ada nggak dalam Al-Quran? Hah? Kalau ada mana dalilnya? Nggak ada dalam Al-Quran. Qidam, apa wujud artinya? Ada. Qidam apa artinya qidam? Apa qidam artinya? Terdahulu. Ada nggak dalilnya wujud atau qidam dalam ayat Al-Quran, dalam hadis? Tidak ada. Mukhalafatul lil hawadisi, apa artinya mukhalafatul lil hawadisi? Menyelisih makhluk, berbeda dengan makhluk. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Ini penggunaan ini adalah akal. Jadi kata mereka nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang wujud, yang ada seperti yang kita lihat alam semesta ini. Nggak mungkin Allah nggak wujud, pasti Allah wujud. Itu harus dengan dalil. Karena kita ketika menamai Allah harus dengan nama yang Allah tetapkan untuk dirinya, bukan kita. Atau qidam. Apa artinya terdahulu? Allah terdahulu enggak? Terdahulu Allah itu. Sebelum semuanya ada, Allah duluan. Tetapi nama yang paling tepat bukan qidam. Apa itu? Al-awwal. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Ini kata siapa huwal awwal? Kata Allah. Allah al-awwal, Allah maha terdahulu, maha awal. Qabla kulli syai', sebelum ada segala sesuatu ini ada, maka Allah dulu ada. Maka yang paling tepat bagi Allah namanya apa? Al-awwal, Abdul Awwal, hambanya Allah yang maha awal. Bukan qidam. Ya? Bukan qidam. Karena kalau ada qidam, qadim berarti terdahulu, qadim lama gitu ya. Berarti ada jadid. Ini image-nya juga udah nggak bagus. Kalau ada qadim, ada yang jadid. Biasanya orang lebih memilih yang mana? Yang jadid. Istri aja lebih milih yang jadid daripada yang qadim, kan? Enggak ya, insya Allah ya. Harus satu ya. Kada hiji we cekap. Di hiji di itu hiji. Baik. Jantan duanya. Kemudian salah jengna. Fa ahlus sunnati wal jamaati, maka ahlus sunnah wal jamaah, ya kita ahlus sunnah wal jamaah nih, yu'minuna bima akhbara bihi subhanahu an nafsihi. Mereka ahlus sunnah wal jamaah itu mengimani kabar-kabar yang datang dari Allah tentang dirinya. Allah mutakallim, Allah ghafur, Allah rahim, Allah nuzul, turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam terakhir. Maka ini termasuk waktu mustajab. Jadi kalau kita ingin meminta kepada Allah di waktu yang lebih cepat diijabahnya sama Allah, maka apa? Bangun kita tahajud malam hari, sepertiga malam. Sepertiga malam itu kapan? Jadi kalau malam maghrib jam 6, subuh jam 6, berarti malamnya 12 jam nih. Sepertiganya berapa berarti? Sepertiga malam terakhir, tapi bukan sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama berarti 3 jam pertama, jam 9, jam 1, jam sepertiga berarti jam tiluan lah. Lamun subuhna jam genep. Tapi lamun subuhna jam apa? Setengah 5 berarti sekitar setengah jam 2-an, setengah 3 itu sepertiga malam.
Kita bangun. Makanya kata Allah siapa? Man yad'uni, kata Allah. Siapa yang meminta kepadaku? Pada jam itu astajib lakum, saya akan jawab permintaannya. Taib. Nah, ini masih ada beberapa poin ya. Inti yang tadi disampaikan, yang terpenting kita menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, ya, dan telah ditetapkan oleh Rasul untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sudah. Tanpa kita merubah makna dari makna sebenarnya, tanpa kita menyamakan nama atau sifat Allah dengan nama dan sifat manusia. Tanpa kemudian kita menafikan, saya tidak mau mengatakan Allah punya tangan, padahal Allah sendiri yang mengatakan Allah punya tangan. Saya tidak mau mengatakan Allah punya tangan karena takut sama dengan manusia. Ini nggak boleh. Berarti kita menafikan tangan dari Allah. Cukup kita imani tangan, Allah punya tangan. Tapi adapun tangannya seperti apa, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Rasulnya pun nggak menjelaskan kepada kita, para sahabatnya ya, kepada para sahabat. Tapi itu saja mungkin bisa sampaikan. Ya, insya Allah di waktu yang akan datang kita akan bahas lagi sedikit tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.